Yesus, amin. Sekali lagi bersama katakan, urip pikiran jenenge masalah, kadang ketane gonta ganti, ojo wedi lan ojo kuwatir, arep Gusti lepaskan. Urip pikiran jenenge masalah, kadang ketane gonta ganti, ojo wedi lan ojo kuwatir, arep Gusti sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus masih uripku, akeh masalahe, ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus masih uripku, akeh masalahe, ono Gusti Yesus beres kabeh. Mari nyanyikan dengan iman percayamu, ketika ada Yesus maka akan beres kabeh. Urip pikiran jenenge masalah, kadang tekane gonta-ganti, ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita urip pikiran jenenge masalah, kadang tekane gonta-ganti, ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus masih uripku, akeh masalahe, ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus masih uripku, akeh masalahe, ono Gusti Yesus beres kabeh, sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus masih uripku, akeh masalahe, ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus masih uripku, akeh masalahe, penting ono Gusti Yesus, sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus masih uripku, akeh masalahe, ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus masih uripku, akeh masalahe, penting ono Gusti Yesus beres kabeh. Penting ono Gusti Yesus beres kabeh. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk katakan kanan kirimu, yang penting ada Tuhan Yesus maka semuanya akan beres. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk. Bersama kita akan memberkati berdoa batalala sekolah minggu. Kita akan berdoa buat anak-anak. Anak-anak maju dulu di dalam, ayo. Mari kita akan berdoa buat anak-anak ya. Kedangkan tangan saudara buat anak-anak kita.
supaya anak-anak ini diberkati Tuhan. Bapa, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat anugerah-Mu turun atas anak-anak ini dalam nama Yesus. Pengenalan takkan Tuhan turun atas-Mu, kekuatan, kesehatan, keberhasilan mengalir dalam hidup-Mu di dalam nama Yesus. Diberkati menjadi generasi yang bertumbuh, generasi benih ilahi yang akan memimpin negara ini. Dengan kasih setia Tuhan, aku melepaskan berkat untuk-Mu dalam nama Yesus. Diberkati dengan kekuatan Allah. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan turun atas-Mu, mengalir atas-Mu dan menjadi berkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan mengembalikan milik Tuhan. Saudara yang sudah menyiapkan, bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Silakan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, kita mengucapkan janji Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus, hari ini aku melakukan kewajibanku karena aku mengasihimu. Aku mentaatimu karena aku tahu di dalamnya nyata janjimu yang besar yang terjadi dalam hidupku. Perlindunganmu, kuasamu ketika aku melakukan firmanmu, mengembalikan milikmu dan memberikan persembahan khusus hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati kita, dan kita berkata, Tuhan, aku mau ketemu Engkau, aku perlu ketemu Engkau, karena aku butuh Engkau. Saya percaya saudara akan bertemu dengan Tuhan. Ketika saudara ketemu Tuhan, doa kita yang belum terucap pun Dia sudah tahu. Dan Dia pasti menjawab jauh melebihi apa yang kita doakan. Ya, siapkan hatimu. Buka hatimu dan sembah Dia. Kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Tuhan, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Tuhan mencintai kami. Yesus Tuhan. Kami ingin meninggikan-Mu, karena Engkaulah Tuhan
yang layak ditinggikan dan disembah, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan Tuhan. Lihatlah batin kami. Lihatlah hati yang rindu kepadamu. Hati yang haus akan Engkau. Karena ketika Kau dapati itu ada di tengah-tengah kami, maka rohmu akan tercurah dengan penuh Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesusku, Yesus Tuhan, Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat hidupku, buat hidupku. Tuhan Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Pujikan pujian ini dari segenap hatimu. Yesus yang termanis buat jiwaku, aku kagum akan Engkau. Buat jiwaku, tidak ada habisnya Tuhan. Buat kemurahan-Mu bagi hidup kami. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Biarkan musik menyanyikan pujian ini. Tuhan, kami sadar semua yang kami pegang, semua yang kami lihat, bahkan semua yang kami capai, sekali waktu bisa berubah menjadi satu kepahitan, menjadi satu hal yang pahit. Tetapi satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah Engkau Yesus, yang selalu manis bagi jiwa kami. Yesus yang mengasihi kami, Yesus yang ada selalu untuk kami. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku.
yang termanis, jiwaku ku cinta selamanya. Kasih buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus, pengurapan-Mu turun atas kami, atas bibir tanah liat ini, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman katakan amin. Silakan duduk, silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, pagi hari ini kita memasuki semester 2. Dan visi setengah tahun ini berubah, yaitu tentang memahami misi hidupmu. Pagi hari ini sebenarnya saya rindu menyampaikan tentang Kolose pasal 3, tetapi kok Tuhan 3 hari ini Tuhan berbicara kepada saya tentang, mari kita buka Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kita bergantian membaca ayat ini. Sudah ketemu semua? Kalau belum ngerpek ya. Saya baca ayat yang ganjil dulu. 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Perhatikan saudara, kita akan sama-sama menyimak tentang bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, karena kalau kita tidak pernah menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, maka perjalanan kita ini akan ke kanan, ke kiri, akhirnya tidak sampai tujuan. Dan sedangkan Tuhan mempunyai tujuan atas hidup kita, memanggil kita, menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Itu dengan kasih setianya. Bisa balik ke PowerPoint. Nah, temukan kehendak terus berikutnya. Nah, yang pertama saudaraku, kita lihat bagaimana kita bisa menemukan kehendak Tuhan. Ini ketika saya membaca ayat ini, saya merenungkan itu kadang-kadang kita ini kelewat dan tidak memahami kata Tuhan Yesus berkata ayat 19 itu ketika hari sudah malam itu ya. Datanglah Yesus yang terakhir itu, datanglah Yesus ayat 19, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera bagi kamu, kalau kita tidak pernah memikirkan, ya itu kata biasa-biasa saja. Tapi tahukah saudara, satu-satunya hal yang setan tidak bisa meniru. Dan setan tidak punya hak. Dia tidak bisa meniru sama sekali. Oke, gini. Saudara pengen kaya untuk mendadak sekalipun ujungnya maut ke Gunung Kawi. Ada enggak yang kaya? Ada. Pasang Lebon, bisa enggak jadi kaya? Bisa, lihat itu banyak orang kaya. Padahal mereka pasang Lebon. Saudara ada yang datang ke dukun untuk sementara waktu sembuh, bisa enggak? Sementara waktu sembuh, bisa. Jadi setan bisa meniru tentang kesembuhan. Setan bisa meniru mujizat. Setan bisa meniru tentang kekayaan. Satu-satunya yang setan tidak punya wewenang adalah damai sejahtera. Orang bisa dapat duit, orang bisa menjadi kaya ketika datang ke pesugihan,
datang ke dukun, datang ke kuasa yang lain. Tetapi tentang damai sejahtera, setan tidak punya wewenang. Makanya kalau saudara punya rencana segala sesuatu, gak ada damai sejahtera, jangan melangkah. Karena Tuhan gak ada di situ. Sekalipun itu kelihatannya bagus. Sekalipun kelihatannya menarik. Kalau gak ada damai sejahtera, stop. Karena damai sejahtera ini yang memegang hanya Yesus Kristus sendiri. Damai sejahtera itu milik Tuhan Yesus. Tidak diizinkan setan mengambilnya. Tidak diizinkan, setan gak bisa niru damai sejahtera. Oh, setan bisa bikin mujizat. Bisa, saudaraku. Orang banyak pendeta juga yang bikin mujizat yang bukan dari Tuhan. Jangan saudara pikir semua mujizat dari Tuhan. Siapa bilang? Kalau di dalam mujizat tidak ada damai sejahtera, saya curiga. Bukan dari Tuhan. Jangan saudara. Enggak. Kalau kita berusaha, kita melakukan apapun juga. Ini beda loh ya damai sejahtera dengan senang. No. Senang itu akan berhenti ketika saudara kecewa. Tapi damai sejahtera, apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku, tidak akan pernah hilang. Karena itu milik Tuhan. Ini bedanya di situ. Oh, kalau saya senang-senang happy-happy, oh iya saya senang. Tapi ketika sesuatu terjadi jebret, hilang itu saudaraku senang. Damai sejahtera tidak. Ini bedanya tentang damai sejahtera. Kerajaan Allah itu isinya damai sejahtera. Saudara bisa baca di dalam Roma 14 ayat 17. Selain kebenaran, kuasa, damai sejahtera, itu isinya kerajaan Allah. Saudaraku, kerajaan Allah itu isinya damai sejahtera. Dan ini diulang 2 kali dalam satu perikop. Berarti ini sebenarnya Tuhan itu ingin menyatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Di mana pada waktu itu murid-muridnya itu lagi ketakutan. Saudaraku, karena Maria Magdalena yang bertemu dengan Tuhan Yesus waktu bangkit, cerita kepada murid-muridnya, aku bertemu dengan Tuhan. Tetapi karena pemberitanya perempuan, karena yang bertemu pertama kali dengan Yesus bangkit, dan pemberita Injil pertama kali yang menceritakan, aku bertemu dengan Yesus, Yesus sudah bangkit, dan dia berbicara bahwa kamu harus menunggu dia. Kamu harus pergi ke Yerusalem. Ketemu di Galilea nanti. Murid-muridnya gak percaya. Ya kamu tuh. Akhirnya cuma seperti itu saudaraku. Mereka tidak percaya. Dan mereka ketakutan. Karena mereka bingung. Tuhan yang mereka sembah mati. Ya Maria Magdalena perempuan itu bercerita bahwa Yesus tidak ada, Yesus sudah bangkit. Tapi mata mereka belum melihat. Mereka belum bertemu dengan Yesus. Jadi di dalam hatinya masih ada keraguan, ada ketakutan. Di mana, bagaimana masa depan mereka? Apa yang harus mereka ambil? Langkah apa? Sekalipun berita kebangkitan Yesus dari mulut Maria Magdalena sudah keluar. Karena Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena, pergi kamu ke saudara-saudaraku. Ceritakan kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku yang menjadi Bapamu, kepada Allahku yang menjadi Allahmu. Ini mandat dari Tuhan. Saudara. Tapi murid-murid itu pada ketakutan. Mereka nggak ngerti apa yang harus dibuat. Pengharapan mereka hilang saudaraku. Karena Tuhan mereka pikir masih mati. Bukankah hal ketakutan, keraguan ini melanda umat manusia sekarang ini? Sekalipun kita sudah datang ke gereja, kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman, kita mempercayai Tuhan. Tetapi ketakutan, kekhawatiran yang dilanda oleh murid-murid Yesus itu tetap melanda kita. Bagaimana masa depan kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana cucu kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana. Itu terus menerus menghantui kita. Bukan saudara saja, saya juga disodorkan hal itu. Tetapi yang saya tahu, damai sejahtera itu sudah diberikan buat saudara dan saya. Dan damai sejahtera ini dikatakan di dalam kitab Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan aku memberikan kepadamu tidak seperti dunia memberi. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Coba perhatikan. Tuhan Yesus berkata bahwa damai sejahtera yang diberikan
Dia kepada kita tidak seperti yang diberikan dunia. Ya, kalau kita lagi ulang tahun, ya, happy birthday to you, semuanya panjang umurnya, senang semuanya, dapat hadiah, semua dapat ucapan. Terus tiba-tiba ada berita anakmu kecelakaan. Masih bisa nyanyi happy birthday to you? Halo? Syok kan? Bingung kan? Takut kan? Ketika tiba-tiba kita dengar berita negatif. Bagaimana? Takut kan? Tuhan berkata, pagi hari ini saya disuruh Tuhan untuk menyingkapkan ini. Menceritakan kepada saudara tentang damai sejahtera-Ku. Ku tinggalkan bagimu. Tuhan sudah meninggalkan damai sejahtera itu bagi saudara. Di mana damai sejahtera itu adalah isi kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu isinya kuasa, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan damai sejahtera ini gak bisa hilang. Saudara, kesulitan, tekanan itu boleh terjadi masalah. Tapi jauh di lubuk hatimu akan tetap ada damai sejahtera sekalipun saudara nangis. Itu Bu Ella, saya ngalami. Saya bisa ngomong gini sekarang, saya ngalami. Saya benar-benar baru tahu tentang damai sejahtera yang dari Tuhan. Saya nangis berteriak. Sampai suara saya hampir habis. Air mata saya kering dalam 2 bulan ini. Tetapi anehnya di dalam itu ada damai yang tidak bisa hilang. Sampai saya mencari-carinya. Apa toh ini Tuhan? Ini apa? Kau tahu aku sedih, aku frustasi. Aku gak tahu apa yang harus aku ambil. Tetapi di dalam hatiku itu ada ketenangan. Aku gak bisa, ini kayak ada satu yang memisahkan. Saudaraku, ternyata itu jiwa saya. Saya baru sadar bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saya itu tidak bisa diganggu-gugat oleh masalah, oleh keadaan, oleh apapun juga. Saya bisa vertigo, tubuh saya bisa lemah, tapi dari dalam jiwa saya tidak ada keluhan, tidak ada mempertanyakan Tuhan, tidak ada perkataan kenapa ini terjadi. Yang saya tahu, Dia adalah Tuhan yang hidup. Sekalipun jiwa saya hancur, jiwa saya robek, jiwa saya diremukkan, tapi saya tahu kuasa yang dari surga itu mampu menguatkan, mampu membuat kaki ini tetap berdiri sekalipun sempoyongan. Tapi yang saya tahu, Yesus tidak pernah gagal. Dan damai sejahtera ini adalah kuasa yang memampukan saudara dan saya untuk tetap bertahan dalam segala situasi. Keputusasaan, kegagalan, saudaraku, kesakitan, masa yang menakutkan, hal yang mengkhawatirkan. Dengar baik-baik, Dia berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia memberi. Dunia bisa memberi kita duit, dunia bisa memberi seakan-akan semuanya baik. Saudara bisa pergi dolan kemana saja, seakan-akan happy. Tapi ketika ada berita buruk, apakah dasar hatimu bisa tetap tenang? Saya nangis. Saya gak bisa makan. Saya gak bisa apa-apa. Saya baru cerita ini karena kemarin Minggu, saya baru sadar tentang ombak. Khotbah yang disampaikan Dedi. Saya kaget. Kenapa kau bicara? Kayaknya Tuhan suruh kamu bicara untuk aku saja. Sebenarnya itu perahu itu kan biasa saja. Sudah berpuluh kali kita dengarkan. Tapi saya baru sadar, orang kalau naik perahu dan perahunya itu ada tufan yang besar, gak mungkin bisa HP-an terus cengisan katanya. Kalau kena ombak, gak mungkin bisa, oh ya nanti Anda ya, itu bukan kena ombak, bukan kena masalah, itu baru masalah. Tapi kalau perahu hidupmu lagi dibontang-panting
kita bisa hai. Bisanya cuma teriak, tolong. Mati aku. Dan akhirnya datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Saya tidak berkata begitu kepada Tuhan Yesus. Saya sadar, itu cuman saya baru ngerti, baru ngeh. Ketika saya nggak bisa makan, ketika saya nggak bisa nggak doyan apa-apa, nggak pengen apa-apa, tapi saya tetap bisa melayani. Lucu kan? Saya tetap bisa melayani, saya tetap bisa apa-apa. Baru saya sadar, oh angin ribut yang pengen numplek nih, kurang ajar setan itu. Baru saya nyambung, saudaraku. Dia tetap memberikan damai sejahtera, makanya Tuhan Yesus bisa tidur ketika angin tufan itu turun. Gak bisa tidur pada waktu ombak itu datang. Gak bisa tidur. Kamu udah tidur? Belum. Kamu gak tidur? Belum. Saya akan berkata begitu saja, jujur saja. Tetapi saya tahu, jauh di lubuk hati saya, tidak pernah saya mempertanyakan, apakah engkau mau menghancurkan kalau begini nih? Apakah semua ini akan hancur? Tidak ada. Dari mulut saya. Dari mulut saya memperkatakan yang aku tahu. Engkau akan menguatkan aku. Hanya satu tok yang keluar. Kuatkan aku Tuhan. Kuatkan aku Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Mampukan aku. Dan itu terbukti sampai hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak seperti yang dunia berikan. Yang dunia berikan. Ketika saudara punya duit banyak, saudara bisa tersenyum. Tetapi ketika duit banyak di genggamanmu dan berita gak enak itu turun, apakah engkau tetap bisa tersenyum? Apakah engkau bisa menikmati dan hatimu tetap melimpah dengan syukur? Itulah sebabnya ambil damai sejahtera itu yang diberikan. Itu sudah diberikan kepada kita. Berikutnya. Yang kedua, saudara dan saya harus mengerti tujuan hidup kita. Kalau kita tidak ngerti tujuan hidup ini, saudaraku, saudara akan mutung. Saudara akan berhenti. Saudara akan menyerah. Dengar baik-baik, sebagaimana Bapa mengutus Yesus, sebagaimana Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus, maka aku pun mengutus kamu. Kita ini duta kerajaan Allah. Setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka dia itu menjadi duta Tuhan. Kemarin ketika saya sama anak-anak ngantarkan cucu saya untuk cari stiker, cucu saya yang besar bilang begini, Oma, kalau Oma menjadi orang kaya, maka Oma bisa beli semua ini. Tak bawa ke DIY situ. Jadi ada stiker banyak saudaraku ya. Dia pengennya ini. Cuman saya bilang 2 tok. Yang kecil 1 aja. Nah, Oma kalau Oma jadi orang kaya, maka Oma bisa beli ini. Dia lihat ada tas bagus, ada ini bagus, ada ini. Kan lihat aja. Saya tanya, orang kaya bisa beli ini. Oh ya bisa beli tokonya. Karena, iya Oma, ya. Ya senang. Terus saya duduk sama dia di mobil. Saya bilang, Karena kalau punya orang kaya, jadi orang kaya, terus gak ada Yesus di dalam hidupnya. Kalau mati kemana? Ke neraka, Oma. Nah, terus kalau ke neraka bisa gak keluar dari situ? Enggak bisa. Makanya kalau jadi orang kaya pun harus ada Yesus di dalam hidupnya. Harus tahu bahwa Yesus itu memelihara dia. Hanya itu saya bicara sama anak-anak, enggak bicara lain. Ya, hanya menerangkan. Kita harus tahu bahwa kita menjadi duta. Saya langsung bicara, kalau gitu kamu harus ngomong sama si A, sama si B. Supaya dia punya Yesus Kristus. Duta saudara. Sejak saudara dan saya percaya Yesus, hidupmu adalah terang dunia. Loh, tapi Bu Ella, saya enggak bisa apa-apa. Loh, sejak Yesus ada dalam hidup kita, karena dia adalah terang, maka hidup kita menjadi terang. Dan ketika kita menjadi terang, kita menjadi sorotan semua orang. Dan ketika kita menjadi
sorotan semua orang. Semua orang akan menaruh pengharapan bahwa saudara dan saya akan menjadi solusi. Jangan sampai hidup kita tidak mengerti. Nah, kalau kita tidak mengerti bahwa kita ini utusan Tuhan, maka saudara akan banyak frustasinya dengan kehidupan ini. Saudaraku, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara diberkati, loh, ngapain saudara dan saya dipercayai duit banyak kalau ujungnya kebinasaan? Nah, ngapain? Saudara diberkati dengan duit banyak, itu adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan dan dinikmati. Banyak orang punya duit gak bisa menikmati loh. Bentino gegeran terus. Mau makan apa sedikit, hitungan berat. Pernah tahu saudara? Orang punya duit tapi hitungannya mau makan untuk dirinya sendiri loh. Mau makan untuk dirinya sendiri. Ngitungnya setengah mati. Pokoknya ditabung. Ditabung bangi sing ditabung itu bangkrut. Wah, stres. Setelah stres, frustasi. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan gak bicara sama aku kalau bank yang aku taruh deposito itu mau bangkrut? Lah wong sembayang ora tahu kok kon ngomong piye toh? Saya bingung saudara. Caranya. Kalau kita mau dengar suara Tuhan ya sering kita berdoa supaya kita dengar suara Tuhan. Ketika kita tanam sesuatu, ternyata hilang, habis. Kita tanya Tuhan, kenapa Tuhan gak ngomong? Kalau itu bakalan habis. Oh, emang kita pernah tanya sama Tuhan? Kita gak pernah tanya. Terus ketika itu terjadi, kita ganti tanya ke Tuhan. What? Bukankah ini lucu? Saudaraku, saya melihat banyak orang punya duit tapi gak bisa menikmati. Mereka terlalu ketakutan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Masa depan bagaimana? Ini bagaimana? Kita harus bijak. Tetapi saudara jangan ketakutan sehingga sampai saudara tidak menikmati. Masa pasanganmu sakit aja kamu memberikan sesuatu mikir. Wah lek ngene iki yo entek duite engko piye. Ini berarti orang di dalam hidupnya enggak ada damai sejahtera ini saudaraku. Kalau begini nih. Enggak ada tuh. Orang damai sejahtera itu orang yang menikmati hidup kok saudara. Saya tanya, kalau ada orang mati, apakah ada yang membawa harta benda? Dimasukkan? Gak ada, sing royoan, sing urip. Makanya Tuhan berkata kuasa untuk menikmati kekayaan itu hanya ada kepada orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dikasih otoritas, kuasa otoritas ada pada kita saudaraku. Ayat 23 berkata, kalau kamu mengampuni orang, dosanya akan diampuni. Kalau kamu berkata bahwa dosa orang itu tidak terampuni. Saya mikir loh saudara, bisanya ini kok kayak gini. Orang yang cinta Tuhan, yang hidupnya sudah dipenuhi dengan damai sejahtera, tidak ditentukan karena keadaan dunia. Dengar baik-baik. Bukan orang, saya bilang bukan tanda kutip hanya orang yang berduit. Pernah ketika berbicara begitu, salah satu pendeta, kan itu kumpul begitu ya. Satu pendeta berkata, saudara saya ini punya kuasa berkat dalam hidup saya. Waktu itu saya kaget, kok dia punya kuasa berkat ya? Jadi Tuhan sudah memberikan kepada saya kuasa berkat itu. Saya mau kasih tahu saudara, saya punya 9 rekening tabungan. Satu saja yang saya kasih tahu kepada saudara. Di rekening saya ini, kalau tidak salah BCA, ada 90 miliar. What? Saya bingung. Saya masih punya 8 tabungan. 8 deposito. Lalu saya mikir, lah jadi pendeta kok ngumpul duit sak mono kae iki lagi sitok iki. Lah sing liyane, Bro. Dia berkata lebih banyak. Saya langsung berkata, keluar dari tempat perhimpunan itu. Saya ngomong kepada majelis-majelisnya, pulang. Tidak. Tidak ada di situ. Berarti kita gak boleh datang lagi kalau mereka ngundang. Enggak, saya tidak izinkan untuk datang. Karena saya tahu persis. Setelah saya melihat,
dia tidak ada damai sejahtera. No, damai sejahtera tidak ditentukan dengan duit. Damai sejahtera tidak ditentukan dengan penyakit. Damai sejahtera tidak ditentukan dengan kegagalan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu ada kuasa dalam dirimu yang memampukan saudara dan saya untuk berkata, aku tetap percaya kepadamu apapun yang terjadi karena engkau tidak pernah gagal. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita dibebaskan untuk membebaskan. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Kita diberkati untuk memberkati. Bukan untuk berkata saya punya. Wow, kalau itu businessman is okay. Tapi kalau itu pendeta bagi saya tidak pantas. Kalau mau jadi kaya, jadi businessman. Karena itu bisa kaya. Kalau mau jadi hamba Tuhan, jangan pengen kaya. No, jangan pengen kaya. Makanya pada ketakutan kalau benar-benar dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan penuh. Bukan berarti pendeta itu harus meminta-minta dan harus barang yang sudah mau kedaluarsa. Bukan. Tuhan memelihara dan Tuhan bikin mujizat. Bulan ini kita selesaikan pembayaran Videotron. 180 juta Videotronnya aja. Renovnya hampir memakan dengan semuanya 20 juta. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Gak mungkin ini saudaraku bisa tertutup. Kecuali Tuhan bekerja. Melakukan. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Saudara disembuhkan. Ayo. Ibu-ibu yang di desa. Yang sembuh pendarahan 12 tahun. Ibu disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain. Kita dibebaskan untuk membebaskan orang lain. Saudara yang dulunya gak punya apa-apa sekarang diberkati. Hidupmu adalah untuk memberkati orang lain. Kadang kita berpikir, saya nanti akan memberkati kalau saya sudah punya rumah 3. Ya ampun saudara, urung duwe rumah 3 mati. Wis ra sida nggawa apa-apa. Semua yang kita lakukan di muka bumi ini akan menyertai kita pada waktu kita pulang. Ketika kakak saya berkata kepada saya, almarhum kakak saya berapa minggu yang lalu itu meninggal. Waktu dia di ICU, dia kan udah gak mau ngomong sama keluarganya, pokoknya semuanya gak mau ngomong. Anaknya tahu, satu-satu yang bikin papanya ngomong adalah kalau telepon sama saya. Akhirnya diteleponkan saya, terus dia mau ngomong. Dia berkata kepada saya, El, aku titip mama ya. Ngapain? Nah ngapa? Aku kesel, aku tak budal sih. Aku berangkat sih. Loh ojo sih. Aku rung titip kok, warmu dewe. Saya bilang kata begitu, karena itu Sabtu. Aku belum ketemu kamu. Engkau lar budal loh. Kalau kamu sudah tak titipi. Loh kan wis titip Endang. Yo, tapi aku yo bingung Endang nyampe di tenan porong. Repot iki. Ya dulur sita iki. Tamangkane tak titipi kowe sik. Kowe arep titip apa? Wakeh, pokoke sok Selasa wae arep budal, Selasa aku bar teko, kowe budal loh. Saya sudah bilang gitu. Oh, aku suwen, aku wis kesel, pokoknya aku ndak mau. Aku gak gelem dioperasi, aku gak gelem ini, ndak gelem ini. Semuanya tak suruh gini. Saya ngomong anaknya ngomong, "Pa, rungokno to kayak adikmu sing mbok tresnani, rungokno." Dia berkata begitu anaknya. Karena ya akhirnya saya bisa, wis toh, lek mau operasi wis operasi ae, gak apa-apa, mau. Dia memang sudah gak mau operasi. Saudaraku. Aku mau kak untuk tanda tangan kabeh. Nah terus sekarang aku harus budal. Sembuyak karepmu saya bilang gitu. Saudara. Saya sempat guyon, saya sempat ngomong. Tapi aku urung pesen, memang saya belum pesen sama dia. Tapi di sini tapi ndang opo ae. Iki. Ayo wis kuwi wae. Saudaraku. Lah kok besok malam 6:30 saya mikir habis ibadah gini, aku kok pengen telepon tak telepon. Tante, ini papa bablasan toh. Bablas piye karepe? Yo bablas berangkat. Oh ya sudah. Gak digawa apa-apa. Saudara tahu, besok Selasa dia wisuda S2. Master Agama Kristen. Terus saya sampai sana jam 9:30 malam. Karepmu piye? Sob. Awe somben wisuda 2 minggu ngarep. Apa sih sapa sing makan wisuda? Sekolah 2 tahun ngambil masternya.
dia wisuda duluan Mbak Tuhan. Sekarang siapa yang bisa nolak? Gak ada. Saya malam berangkat 8:30. Gak mungkin karena anak-anaknya dekatnya sama saya. Kita ini loh dipulihkan untuk memulihkan. Siapa ya saudara yang pernah merasa dipulihkan? Angkat tangan. Oh masih ya? Coba angkat tangan. Angkat toh, ujung ini toh. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 40, 50. Berarti minimal 50 orang akan memulihkan 50 jiwa di luar. Ya, 50 jiwa akan dipulihkan di luar sana. Saudara, orang stres banyak. Ketoknya guyang-guyu rasa dijak guyu-guyu dewe. Saudara harus tahu. Di luar sana orang frustasi, orang gak bisa ngedepi hidup. Terlalu banyak. Dan orang yang dipulihkan inilah yang bertugas untuk memulihkan. Jujur kasih senyum ke saya. Siapa yang pernah dibebaskan dari pornografi? Kasih senyum. Apa masih terikat? Saudara tahu bagaimana bebas dari pornografi itu susahnya setengah mati. Kalau engkau sudah dibebaskan. Teman-teman untuk banyak sekali yang ketagihan pornografi. Dan dia harus dibebaskan. Saudara. Kita disembuhkan. Berapa banyak yang pernah disembuhkan Tuhan? Saya pernah. Ya disembuhkan Tuhan. Oke, sudah pernah disembuhkan? Sekarang saya tanya, berapa banyak yang disembuhkan tadi sudah pernah tumpang tangan dan berani berdoa untuk yang sakit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh lah mau saya ngangkat tangan akeh pas disembuhkan. Lah saudara disembuhkan untuk apa? Oh puji Tuhan saya bersaksi saya sembuh. Saya kasih tahu. Kayaknya saya ini enggak masuk hitungan loh kalau bersaksi di gereja besar. Karena semua di gereja besar itu bersaksi dulu saya tidak punya apa-apa. Sekarang Tuhan memberkati saya. Semua pelayanan saya menjadi besar. Saya diberkati. Nah terus saya saksi. Dulu saya punya rumah sekarang saya tidak punya rumah. Nah terus piye? Siapa sih gelem percaya? Masuk hitungan enggak? Lah Rasul Paulus saya gak masuk hitungan di gereja besar. Saudara cek di Alkitab saudara. Bagaimana kesaksian Rasul Paulus? Aku kelaparan. Aku menderita. Aku kedinginan. Kalau dia saksi sebuah gereja besar. Saya melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Saya karam kapal. Saya kedinginan. Saya kelaparan. Terus ada tepuk tangan enggak? Gak ada. Semua ngomong domblong. Mateng aneh. Oke ikut Tuhan kayak ngono kabeh. Tapi tahukah saudara, di dalam hidup Paulus ada kuasa yang berkata, setan nyingkir kamu. Kuasa kegelapan nyingkir kamu. Tidak ada kuasa yang bisa menyentuh Rasul Paulus. Dan itulah hidup saudara dan saya. Di mana Tuhan memberikan kuasa itu. Bahkan sampai kalau kita mengampuni dosa orang itu diampuni. Ketika kita berkata dosamu tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara. Sampai segitu besarnya kuasa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Ayo bangun kembali, bangkit kembali bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Ayo yang sudah pernah disembuhkan ya. Ayo cari orang sakit. Oh dhisik sembayang, peteng atas jadi empuk, ya empuk tenan Bu. Lah ayo jadi empuk tenan kok. Ayo saya bingung waktu Wartoyo itu tanya, lho pripun bicarane sembayang wetenge wates kula namung sembayang. Weteng atas jadi empuk. Lah empuk tenan, empuk iki. Lho ya wis mari berarti. Terus saya bersyukur saudara. Kita sudah berapa lama ini? Mbah Gimbal itu tinggal 2. Gak pernah bisa ke gereja. Sudah sekian tahun. Saya tuh dielekno Tuhan ketika saya ke Pati. Saya langsung bicara sama Pak Toto. Kamu gak pernah mikir ya 2 jiwa itu. Mereka harus jalan kaki berapa kilometer. Saya tanya ke gereja, berapa keuangan? Kalau waduh Bu banyak sekali loh Bu. Kalau harus membiayai mereka.
Satu orang dikasih 100.000. Kalau tiap minggu berapa? Itu ongkosnya PP. Ini 1.000 gak oleh ya saudara, lek ngojek. Mereka jalan kaki dulu itu jam 5 pagi. Sampai di pinggir jalan. Akhirnya saya berpikir, Tuhan tegur saya. Saya langsung ngomong kepada Pak Bambang, saya minta izin. Setiap minggu pertama minimal Mbak Gimbol harus ikut perjamuan suci. Caranya, Pak Sedot jemput sana di daerah Banjarjol. Terus ke sana, daerah Pondok Gontor sana. Mereka jalan kaki dulu, keluar. Dan mereka dijemput. Dan sekarang ini ada di sini, sudah 2 kali ini. Sudah 4 tahun mereka tidak ke gereja. Pernahkah kita berpikir bahwa mereka rindu ke gereja ketika saya ke sana, kami ke sana. Tim ramah-tamah sosial itu. Mereka nangis karena tidak bisa datang ke gereja. Sedangkan sing iso neng gereja, males teko neng gereja. Sing mumet, sing apa? Mantu, sing apa lagi? Wes itu, jawaban sendiri itu. Lihat itu. Mbah Las Putih. Mbah jumeneng mbah, ngadeg sedilu. Itu loh, mbah-mbah yang sudah tua. Ngadeg mawon neng gone mbah. Jadi liyane ben semangat mbah. Mulai minggu ngarep semangat teng gereja. Matur nuwun lenggah malih. Saudara, nggak murah loh, mereka nggak punya duit loh saudara. Kalau dikasih uang 50.000 saja, itu mereka lebih baik jalan kaki 50.000 untuk hidup 1 minggu. Woi. Aku dingin ukone dolanan putuku 180, cah jiji loro telu. Lah kuwi 50.000 dingge ketek seminggu. Kepalaku tak keplak saudaraku. Dan mereka gak bisa datang 4 tahun. Kita yang gemah ripah loh jinawi. Enek alasane ulang tahun, mantu, rewang, mumet. Apa neh wis mbuh. Saya mikir banget Tuhan. Perhatikan saudara, kita ini menjadi terang. Kita diberkati untuk menjadi berkat, kita dipulihkan untuk memulihkan, kita disembuhkan untuk menyembuhkan, kita dibebaskan untuk membebaskan, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Jangan diam. Terakhir. Dan pasti saudaraku, dengan tujuan Tuhan itu, dia memperlengkapi kita. Tuhan berkatakan di dalam Yohanes itu, dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Ayat 21. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan mengutus saudara, itu tidak dicolne dewe. Kalau saudara mau jadi berkat, maka saudara akan diberkati. Kalau saudara mau menumpang tangan atas orang sakit, maka penyakitmu disembuhkan. Kalau saudara mau menjadi pembebas, maka hidupmu akan dibebaskan. Jadi Tuhan mengutus kita itu dengan memperlengkapi kita, dengan dihembusi dengan Roh Kudus. Bukan rokok kudus, nun sewu. Jangan dipadak nih. Roh Kudus, bukan. Ya, ngerti ya? Faham ya? Lek jarak, turunlah tanganmu Tuhan atasnya. Saudara, perhatikan baik-baik. Roh Kudus ini yang akan memberi pengertian, kita mengerti kebenaran. Banyak orang tuh baca Alkitab ya ora mudeng. Banyak orang Kristen yuk jane krungu firman tapi yuk gak ngerti-ngerti. Mulane jatuh bangun dalam dosa itu kenapa toh? Wong lali ya, mbek nglali. Kepleset. Roh Kudus itu memampukan kita. Dan Roh Kudus itu kuasa. Inilah yang membuat perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang percaya itu rohnya hidup. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia hanya punya jiwa dan tubuhnya saja. Rohnya mati, saudaraku. Jadi itu yang membuat perbedaan. Mengapa kita tiba-tiba pengen berdoa? Mengapa ketika kita berbuat dosa, ketika ada rasa bersalah, saudaraku? Tanggapi itu. Roh Kudus itu yang memampukan saudara.
semua masalah. Masalah boleh datang kok. Persoalan boleh datang. Bahkan setan bisa berkata kepada kita, hancur kamu. Gak bisa apa-apa. Tapi karena ada damai sejahtera, kita tetap percaya. Saya baru Pak Bambang tuh pernah menerangkan tentang kerajinan Jepang. Isu itu vas yang pecah. Ya Pak Bambang dulu pernah. Terus kemarin Dedi itu mengulang lagi. Vas yang sudah pecah. Udah dibuang. Bagi kita. Ini ada pengrajin, seniman handal. Dia mengambil vas yang sudah pecah. Dia rangkai kembali. Tetapi rangkainya adalah dengan emas. Bukan dengan semen. Dan vas itu menjadi baik. Dan harganya jauh lebih mahal dari vas yang utuh sebelumnya. Saya baru ngeh ketika kemarin itu saya duduk dengar. Wow, berarti satu-satunya penjunan yang bisa merangkai pecahan-pecahan hidup kita yang sudah dikatakan oleh orang luar sampah, itu adalah penjunan kita, Yesus Kristus. Kita akan disalut dengan emas dan hargamu dan hargaku itu jauh lebih mahal daripada sebelum kita percaya Yesus Kristus yang kita berkata utuh. Hidupmu dan hidupku itu mahal. Lebih mahal daripada harta benda. Kita ditebus dengan darah anak domba. Kensugi ya. Nah, saya baru oh Tuhan Yesus. Saya mencari-cari jawaban selama ini. Cuman saya nggak pernah keluar dari mulut saya. Karena keluar dari mulut saya gawat, setan dengar. Wah, aku nanti dijak dolanan sama setan. Nggak, semua yang ada yang istilahnya angin ribut itu hanya hati saya yang jauh di lubuk hati saya. Dan itu nggak pernah terucap lewat mulut saya. No, enggak. Karena saya tahu itu adalah sesuatu yang sangat menentukan. Dan itu ada di hati saya. Dan saya mencari jawaban. Mencari bukan jawaban, tapi Tuhan meneguhkan. Saudara, sampai saya terkaget-kaget. Wow, Tuhan hebat. Wow, Tuhan hebat. Wow, Tuhan hebat. Saya diteguhkan oleh Tuhan. Satu persatu, saudaraku. Ya, saya nggak tahu. Ini proses. Ini proses sampai nanti waktu yang Tuhan berikan. Tetapi yang jelas Tuhan memberikan kuasa. Itu perbedaannya. Orang Kristen banyak masalah tapi enggak pernah putus asa. Dia habis akal tapi enggak putus asa. Orang Kristen digencet. 2 Korintus 4. Digencet tapi enggak pernah gepeng. Orang Kristen dibanting tapi enggak pernah hancur. Ini perbedaan antara anak Tuhan sama orang yang di luar Yesus. Yang tidak punya Yesus. Itu perbedaannya sangat besar. Ini yang membuat perbedaan orang percaya dan tidak. Yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dia memampukan saudara dan saya. Kalau saudara sudah gak bisa apa-apa. Kalau saudara sudah bingung. Kalau saudara sudah gak bisa nangis lagi. Saudara sudah frustasi rasanya. Kayak gak bisa melakukan apa-apa saja. Satu hal yang saya bicara kepada saudara pagi hari ini. Datang kepada Tuhan dan berserulah nama Yesus. Maka dia akan turun atas hidupmu. Dan dia akan menguatkan saudara. Saya gak bisa makan. Saya bilang ke Pak Toto, kamu sama Pak Sentot, tak kasih uang beli makan. Saya gak mau makan. Saya ditelepon gembala, Ibu makan malam. Maaf Pak, saya gak usah makan. Saya persiapan buat besok. Ya persiapan buat besok supaya saya bisa khotbah. Saya hampir mati yuk. Ya cara nih, saudara. Pak Toto sampai hari ini juga gak tahu. Pak Sentot juga gak tahu. Yang jelas saya yang tahu, saya hampir mati. Saya sudah sesak. Semalaman saya sesak. Anak saya mantau saya terus. Sampai jam 3:30 pagi. Mam, tidur. Belum bisa. Gak bisa. Saya berkata kepada Tuhan.
Kalau besok aku harus khotbah, tolong aku, gak ada cara lain. Sudah, saya mempercayakan. Dan saya bisa khotbah, saudara. Saya bingung saya bisa khotbah. Baru kali itu saya bingung dengan diri saya sendiri kenapa saya bisa khotbah. Dan roh Tuhan bekerja. Sore harinya sama. Saya sudah lebih sesak lagi, lebih sakit lagi dada saya. Sudah nyeri dan karu-karuan. Karena saya sudah ngomong, Mam, bisa enggak Om Toto aja yang khotbah? Enggak bisa. Ada kan gembalanya suruh khotbah? Enggak mungkin. Saya nangis semalaman suntuk loh saudara. Tapi lucu mata saya kok gak bedul ya. Saudara mau coba nangis sama itu. Sesuk-esuk matanya piye? Saudara bisa mikir, saya nangis semalam suntuk, besok pagi harus khotbah. Tanya Pak Toto, mata saya gak bedul, padahal sewengi utuh saya nangis. Gak tidur. Itu saya sudah tahu ketika saya ngaca tak lihat. Loh kok aneh ya, mataku gak bedul. Oh ini Tuhan mesti ada sesuatu. Dan waktu sore hari, saudara, ketika pujian itu dinyanyi, Bu Gembalanya nyanyi pujian. Tiba-tiba saya merasa ada satu jari itu notok dada saya. Ditotok begini. Ditekan saya kesakitan. Langsung diputar sama dia. Dan hilang sama sekali rasa sakitnya. Saya cari rasa sakit itu. Gak ada. Loh, saya bingung. Tadi sudah sesek banget nih. Sakit banget nih. Saya cari saudara. Gak ada rasa sakit itu. Di mana ya kok gak ada ya. Saya khotbah, saya selesaikan. Selesai itu saya bisa makan nasi gandul. Terus pulang. Dari padi. Saya berpikir seandainya ada orang yang bisa menggantikan saya khotbah. Itu jauh lebih bagus. Itu pikiran saya. Tapi pikiran Tuhan, no. Kamu harus tetap ngomong apa yang harus aku bicarakan. Dan gembalanya berkata, Bu Ella tahu. Ini benar-benar waktu yang tepat untuk gereja ini mendengar khotbah ini. Ya kamu ngomong gitu, saya sing kebingungan, kami tenggengan, wira rumong soalnya aku jane ra iso khotbah. Tapi itu Tuhan, itu bisa melakukan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Adakah saudara yang datang pagi hari ini merasa bahwa engkau mengalami masalah di mana engkau sudah enggak bisa apa-apa dan tidak ada orang yang bisa menolong? Bisa engkau angkat tangan, jujur? Enggak ada yang punya masalah gitu? Oh tuh, ada. Pagi hari ini saya berdoa supaya apa yang tidak bisa kau lakukan, Tuhan akan lakukan. Kita akan berdiri bersama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Percayalah bahwa darah Yesus akan menguduskan, menyucikan hidup saudara dan saya. Dan menjadi jawaban. Kita berdiri bersama. Saudara yang merasa bahwa hidupmu menemui rasanya maksimal, sudah mentok. Sebelum saya serahkan ke Pak Bambang, kok saya rasanya pengen khusus berdoa buat ini. Taruh tanganmu di dadamu. Kau yang lagi dilema di persimpangan jalan, kau gak tahu harus apa yang kamu ambil. Pagi hari ini Tuhan tahu. Bapa di surga, lihatlah setiap tangan yang ditaruh di dada. Hambamu berhenti berbicara, tapi hambamu sampaikan apa yang menjadi kehendakmu pagi hari ini kepada umatmu. Jamah setiap kami. Mungkin umatmu mengalami sesuatu yang tidak bisa orang manusia tolong. Tetapi firmanmu berkata engkau adalah jalan. Engkau adalah kebenaran dan engkau adalah kehidupan. Berarti di dalam engkau ada kehidupan. Di dalam engkau ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu. Aku berkata dalam nama Yesus, kepercayaan, damai sejahtera dari Tuhan turun atas kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berteduh kami, perkuat kami dengan perjamuan kudus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang pernah memberikan kasih sejati seperti yang diberikan Yesus Kristus. Dia yang dalam rupa Allah telah merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tidak ada seorang pemimpin, tidak ada seorang atasan yang pernah berbuat senekat seperti kasih Kristus kepada kita, yang berani membasuh murid-muridnya yang berdosa, yang memberikan dirinya dicambuk, diludahi, dipukul, dihantam, dicambuk, sehingga banyak lubang menyisakan tersisa di dalam tubuh Kristus. Dan dia tidak lagi menyerupai manusia. Karena demikian penderitaannya hanya untuk saudara dan saya. Kita akan makan tubuh Tuhan dan minum darahnya. Bapa di surga, Tuhan layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami supaya kami menjadi satu dengan Engkau dan Engkau menjadi satu dengan kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang Engkau perlengkapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat silakan duduk, saya mohon para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku, Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku. Oh, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Semua karya terbesar, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah
lambang daripada Tuhan Yesus Kristus. Nanti dalam hitungan ketiga kita akan membaca kalimat dan ayat yang ada di ini ya. Oke, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Mari kita pegang tangan kanan kita, tubuh Tuhan kita angkat tinggi-tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia berkumpul dengan ke-12 muridnya. Lalu diambilnya roti dan dipecah-pecahkan. Kemudian diberikan kepada mereka satu persatu yang pagi ini juga diberikan kepada kita. Dan Tuhan Yesus berkata demikian. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan tubuhku, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami sangat bersyukur karena engkau satu-satunya pribadi yang memikirkan keselamatan jiwa kami. Walau kami berbuat jahat, walau kami terhilang bahkan memberontak, kami berbuat segala sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan telah mengangkat kami di kayu salib. Engkau berbuat mengorbankan dirimu bagi kami semua. Tuhan, terima kasih atas pengorbananmu. Dan kami akan makan tubuhmu ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Mari kita buka anggur ini yang adalah lambang dari darah Kristus. Saudara yang sakit bisa menumpang dengan tangan kiri saudara bagian yang sakit. Kalau engkau sekarang mengalami pergumulan, kegelisahan, beban-beban kehidupan, pegang dengan tangan kiri saudara bagian jantung hati saudara. Mempercayai bahwa kuasa darah Kristus yang dulu disalib itu tetap berkuasanya sampai hari ini. Setelah mereka makan, Tuhan mengambil cawan itu lalu diucapkan syukur dan diberikan kepada ke-12 muridnya yang pagi ini juga diberikan kepada kita dengan berkata demikian. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Seberapa banyak engkau minum darahku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami bersyukur oleh darahmu dosa kami diampuni. Oleh bilur-bilurmu sakit penyakit kami disembuhkan. Dengan kehancuran tubuhmu dan darahmu yang mengalir itu, ikatan kami dilepaskan. Kami bersyukur Tuhan, kami sekarang menjadi manusia yang bebas. Dan kami menjadi hamba kebenaran. Kami terima darahmu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau mengutus anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menjadi pengganti segala dosa kebinasaan kami sehingga kami boleh selamat dan memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali, Saudara. Bersama kita akan mendengarkan dan melihat, memperhatikan pengumuman selama 1 minggu ke depan.
Kita akan melihat liputan camping. Oh ini, oke, doa puasa masih 2 minggu lagi ya. Jadi minggu ini, besok minggunya lagi. Senin LOJ Galatia, Selasa Wahyu dan Jogger, Rabu Komsel Heroes Philadelphia, Kamis Karmel dan Revival, Jumat Bombastis dan Maranatha. Ini camping anak-anak di lapangan parkir minggu lalu ya. Selanjutnya adalah retreat suami istri ya, pembaruan, pemulihan, pengampunan, kasih yang dipulihkan. Saat-saat penyegaran kembali ya, kasih suami istri yang telah dingin, pudar, kering, dicurahi oleh Tuhan kasih dari surga sehingga diperbarui, dipulihkan. Wah, ini dia. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Nanti tahun depan lebih banyak lagi ya yang ikut. Duh, kok ini lagi? Ini baptisan air ya, baptisan air, foto baptisan air. Jadi saudara kemarin kita baptisan air sebanyak 10 orang ya, 12 orang. Di tahun Nah sementara itu retreat youth
retreat kaum muda-mudi berangkat besok Selasa ya. Nanti retreatnya di Sarangan, yaitu di Yolena. Kumpul di gereja jam 6:30. Ya, kumpul di gereja jam 6:30. Nah, di sana Bapak Ibu Saudara saya mohon mendorong anak-anak remaja kaum muda ya daripada keluyuran ke sana kemari, lebih baik diikutkan walaupun 200.000, tapi mereka akan diperlengkapi supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ya. Jadi pendaftaran di depan itu ada di meja pendaftaran Retreat Youth. Silahkan yang belum mendaftar untuk segera mendaftar, terakhir kalinya hari ini. Karena besok Selasa berangkat dari gereja jam 6:30 ya. Saya mohon untuk berkumpul jam 6:30. Nah selanjutnya kita akan melihat laporan persembahan Videotron bulan lalu. Jadi bulan ini adalah terakhir ya kita mengangsur 180 juta plus lain-lain kurang lebih 200 juta. Jadi kita mengangsur tinggal bulan Juli ini ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara tetap memberikan janji imannya bulan Juli ini sehingga nanti kita udah selesai. Kita bisa mengarahkan kepada hal-hal yang perlu, misalnya kursi ya, kursi plastiknya udah rusak semua. Puji Tuhan, tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, 15 juta. Ya. Demikian, jadi tinggal satu aja, tinggal bulan depan nih, bulan ini ya, kita akan memberi janji iman kita. Nah, Bamak mau mengadakan KKR tanggal 15 ya. Jadi Senin depan, bukan Senin besok tapi Senin minggu depan. Ini yang saya daftarkan 40 jemaat karena mendapat konsumsi ya, snack. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar silahkan menghubungi staf Pak Warno atau Bu Maya ya. Ini hanya 40 saja, 40 orang. Nah kalau lebih yang hanya dapat konsumsi ya 40 orang. Yang nomor 41 dan seterusnya bisa datang tapi enggak dapat konsumsi. Enggak apa-apa ya, karena ini namanya KKR, enggak dikonsumsi juga enggak apa-apa. Ya, tapi kalau saudara datang mendaftar nanti yang awal dapat konsumsi. Ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, angkat tangannya. Selamat datang Alvin. Selamat datang sama Ibu Gyok sama siapa? Lupa saya yang Tuhan kiranya memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan tutup di dalam doa. Oh iya, berita duka Pak Jamadi, ayahnya dipanggil pulang Tuhan ya. Tapi bukan kita yang mengadakan upacara. Dan ada jemaat yang namanya Bu Marni, yang di rumahnya di mana Kedung Putri ya, kena stroke. Kita akan berdoa supaya Tuhan memulihkan kesehatannya. Bapak di surga, kami berdoa untuk Bu Marni yang lagi sakit. Tuhan kiranya kami berdoa dari tempat ini, tapi kuasa-Mu bisa menjangkau tubuhnya yang sakit Tuhan. Engkau menjamah, memberi kesehatan dan kekuatan yang baru, sehingga dia beroleh mujizat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Pak Jamadi yang ditinggalkan ayahnya, Tuhan memberikan penghiburan kepada dia dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Saudara, mari kita mengangkat persembahan kita di amplop yang sudah disediakan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami, karena kami Engkau ajak untuk membangun kerajaan-Mu lewat memberi persembahan ini. Kiranya berkat Allah tercurah atas semua persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika Engkau keluar dari gedung gereja ini, ingat firman yang Engkau terima dan praktekkan dalam hidupmu sehari-hari. Karena dengan demikian berkat Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus dan anugerah Roh Kudus ada menyertai dan memberkati saudara sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu. Damai dan penyertaan-Mu. Kita angkat kedua tangan kita. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Terima kasih buat firman-Mu, bersukacita buat sukacita yang telah Kau sediakan dalam kehidupan kami. Kami pulang dengan membawa penyertaan Roh Kudus. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.